Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Aisyah Nadifa Putri absen 1, Alkaura Akila Ferdiana Putri absen 2, Anindya Indri Damayanti absen 5, Dindayanti Alivia Kamila absen 13, Laira Muna Alfa Putri Ferbia absen 22, Mutiara Nadia Azka absen 28, dan Najwa Zalika Afarin Azura absen 29. Kami pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang munculnya aliran kalam dalam peristiwa tahkim. Yang pertama, akidah Islam pada masa Nabi. Ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, umat Islam bersatu tanpa adanya aliran-aliran atau firqoh. Jika terjadi perbedaan pemahaman, para sahabat langsung berkonsultasi kepada Nabi, dan dengan petunjuk beliau, persoalan selesai dan dipatuhi. Semangat persatuan dijaga dengan berpegang pada firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ati'ullaha wa rasulah wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan taatilah kamu sekalian kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan, karena semua itu akan menyebabkan kalian gagal. Quran Surah Al-Anfal ayat 46. Para sahabat dilarang memperdebatkan sesuatu yang bisa memicu perpecahan, misalnya tentang qadar, sehingga akidah pada masa itu bersifat monopolitik tanpa perbedaan. Setelah Nabi wafat, muncul perpecahan karena perselisihan soal pengganti kepemimpinan umat Islam. Kaum Ansor berembuk di Sakifah Bani Sa'idah dan akhirnya disepakati Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Yang kedua, akidah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khulafaur Rasyidin, terutama di masa Abu Bakar As-Siddiq tahun 11 sampai 13 Hijriah dan Umar bin Khattab tahun 13 sampai 23 Hijriah, persatuan umat Islam masih dapat dipertahankan, walaupun sempat muncul beberapa nabi palsu dan sebagian umat enggan membayar zakat. Abu Bakar berhasil mengatasi permasalahan tersebut dan menumpas kaum murtad serta memerintahkan pengumpulan Al-Quran. Namun, benih perpecahan mulai muncul pada akhir masa pemerintahan Utsman bin Affan pada tahun 23 sampai 35 Hijriah, ketika ia melakukan reformasi administratif yang berdampak pada ketidakstabilan politik. Situasi memuncak dengan terbunuhnya Utsman, peristiwa yang dikenal sebagai Al-Fitnah Al-Kubra atau fitnah besar, yang menjadi awal munculnya firqah-firqah dalam Islam. Setelah itu, konflik politik berlanjut dengan perang Jamal antara pasukan Ali bin Abi Thalib dan pasukan Aisyah, serta perang Siffin antara pasukan Ali dan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Perang Jamal berhasil diselesaikan oleh Ali, tetapi upaya perdamaian pada perang Siffin melalui perundingan atau yang biasa kita kenal sebagai tahkim justru memecah umat Islam menjadi beberapa golongan. Yang pertama, golongan yang tetap setia kepada Ali menjadi embrio kelompok Syiah. Yang kedua, golongan yang memisahkan diri dari Ali yang dikenal sebagai Khawarij. Selain itu, ada juga kelompok pendukung Muawiyah. Yang ketiga, akidah Islam pada masa Bani Umayyah. Pada masa ini, perdebatan akidah semakin tajam karena kedaulatan Islam sudah kokoh dan masuknya pemeluk Islam dari berbagai latar belakang. Umat Islam mulai membahas masalah qadar dan istitoah. Pemerintahan represif Bani Umayyah memunculkan paham Jabariyah yang menegaskan takdir mutlak, dipelopori oleh Jahm bin Safwan. Sebagai reaksi, muncul paham Qadariyah yang menekankan kebebasan manusia dengan tokoh-tokoh seperti Ma'bad al-Juhani dan Ja'ad bin Dirham. Para sahabat yang masih hidup menolak perdebatan ini. Hasan al-Basri menjadi rujukan penting dengan pendapat bahwa orang mukmin yang berbuat dosa besar tetap dianggap fasik tapi tidak keluar dari golongan mukmin. Akidah Islam pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa Bani Abbasiyah, hubungan antara bangsa Arab dan bangsa Ajam semakin intens, sehingga terjadi pertukaran ilmu pengetahuan yang besar melalui penerjemahan filsafat Yunani dan Persia. Hal ini memicu perkembangan ilmu kalam sebagai disiplin ilmu yang mandiri dalam dunia Islam. Para ahli kalam menulis karya-karya sistematis untuk mempertahankan akidah Ahlussunnah seperti Kitab Al-A'lim wa Al-Muta'alim karya Abu Hanifah dan Al-Fisqhu Al-Akbar karya Imam Syafi'i. Pada masa Khalifah Al-Ma'mun, ilmu kalam semakin berkembang pesat dan menjadi disiplin ilmu terpisah dari ilmu fikih. Aliran Mu'tazilah dijadikan paham resmi pemerintahan,
yang memaksa ulama yang tidak sepaham mengikuti ujian akidah atau mihnah, bahkan sampai dipenjara karena menolak doktrin kemakhlukan Al-Quran. Sebagai reaksi, muncul tokoh Abu Hasan al-Asy'ari, murid Al-Jubai dari kalangan Mu'tazilah yang mengembangkan pemikiran wasatiyah atau tengah dengan menggabungkan argumen nahli atau teks wahyu dan akhli atau logika. Bersamaan dengan itu, muncul juga Abu Mansur al-Maturidi dengan corak pemikiran serupa. Pemikiran keduanya menyebar luas dengan bantuan murid-murid dan ulama seperti Abu Bakar al-Baqillani, Abu Ishaq al-Isfaraini, Imamul Haramain al-Juwaini, dan Al-Ghazali yang memperkuat akidah Ahlussunnah sebagai landasan utama umat Islam sampai sekarang. Akidah Islam sesudah Bani Abbasiyah. Pada masa ini, paham Asy'ariyah dan Maturidiyah berkembang pesat dan menjadi mayoritas umat Islam karena corak wasatiyah yang memadukan dalil nahli dan akal atau filsafat. Sehingga dikenal sebagai Ahlu al-Sunnah wal Jamaah. Pada awal abad ke-8 Hijriah, Taqiyuddin Ibnu Taimiyah muncul di Damaskus untuk mengkritik beberapa pemikiran Asy'ariyah yang dianggap tidak murni dari Al-Quran dan Al-Hadis, dan pemikirannya ini dikenal sebagai gerakan Salafi. Selanjutnya, muncul pemikir seperti Ibnul Qayyim al-Jauziyah, Jamaluddin al-Afghani, Rashid Ridho, Muhammad Abduh, dan Muhammad bin Abdul Wahhab. Selanjutnya, peristiwa tahkim. Ali bin Abi Thalib menerima kepemimpinan dalam situasi sulit akibat pembunuhan Utsman bin Affan. Muawiyah yang mewakili keluarga Utsman menuntut Ali memprioritaskan pengusutan kasus tersebut. Meski Ali sudah berusaha, ternyata kasus ini belum berhasil terungkap. Dan Muawiyah menolak mengakui kekhalifahannya serta mengumpulkan kekuatan di Syam untuk melawan Ali. Kedua pasukan bertempur di Siffin pada tahun 37 Hijriah atau 657 Masehi, di mana pasukan Ali hampir menang. Amr bin Ash dari pihak Muawiyah mengusulkan perdamaian yang akhirnya diterima Ali setelah tekanan pasukannya. Perundingan berlangsung di Daumatul Jandal dengan delegasi dari masing-masing pihak, dipimpin Abu Musa al-Asy'ari dari kelompok Ali dan Amr bin Ash dari kelompok Muawiyah. Mereka sepakat bahwa demi meredakan konflik, Ali dan Muawiyah harus diturunkan dari jabatan khalifah. Amr meminta Abu Musa menyampaikan hasil perundingan terlebih dahulu sebagai taktik diplomasi. Meskipun Ibnu Abbas memperingatkan Abu Musa agar tidak terburu-buru menyampaikan hasil kesepakatan, Abu Musa menolaknya dan berbicara di depan sekitar 800 delegasi, menyatakan Ali dan Muawiyah dicopot dari jabatan khalifah dan keputusan selanjutnya diserahkan kepada umat Islam. Perundingan tahkim di Daumatul Jandal berakhir dengan Amr bin Ash menyatakan bahwa Muawiyah adalah khalifah, menggantikan Ali bin Abi Thalib, yang menyebabkan kekacauan dan kekecewaan pendukung Ali. Abu Musa al-Asy'ari merasa tertipu dan meninggalkan tempat itu. Sementara Amr bin Ash melaporkan hasil perundingan kepada Muawiyah melalui kekuasaan dinasti Umayyah di Damaskus. Dampak peristiwa ini memecah umat Islam menjadi 3 faksi, yaitu pendukung Ali atau Syiah, Khawarij atau perpecahan dari pendukung Ali yang kemudian menentang semua pihak, dan pendukung Muawiyah. Khawarij yang awalnya fokus pada masalah politik lalu masuk ke teologi, menganggap Ali, Muawiyah, dan Amr bin Ash kafir. Mereka merencanakan pembunuhan terhadap ketiganya, yang akhirnya hanya Ali bin Abi Thalib lah yang terbunuh. Mungkin hanya sekian penjelasan yang dapat kami paparkan pada kesempatan kali ini. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.